Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi Qur'ani di mana saja Anda berada. Kembali jumpa dengan channel YouTube saya Didi Junaidi dalam segmen acara Inspirasi Qur'ani, meresapi makna ayat-ayat penggugah nurani. Sahabat Inspirasi Qur'ani, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema rahmatnya memadamkan murkanya. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, seperti biasa saya mengingatkan kepada sahabat Inspirasi Qur'ani yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share, agar channel YouTube ini semakin berkembang, semakin baik, sehingga mampu menghadirkan konten terbaik seputar Inspirasi Qur'ani. Baik sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ayat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 156 yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya bahwa sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rahmatnya mendahului murkanya. Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, rahmat Allah yang begitu luasnya, yang disimbolkan dengan satu lafaz Ar-Rahman dalam 99 nama yang indah atau Asmaul Husna ini adalah pangkal dari seluruh rahmat yang ada di muka bumi ini, yang ada di jagat raya ini. Dengan rahmat Allah itulah seluruh makhluknya bisa hidup tenang, damai, dan tentram. Sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan rahmat ke seluruh jagat raya ini kepada setiap makhluknya, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seluruhnya. Itu karena memang Allah sangat sayang kepada setiap makhluknya, terlebih kepada hambanya yang bernama manusia. Maka dalam banyak keterangan disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang sekali kepada hamba-hambanya yang sebelumnya menjauh darinya, kemudian kembali kepadanya. Di sebuah hadits qudsi juga dikatakan bahwa sungguh rintihan para pendosa yang bertaubat kepadaku jauh lebih aku sukai daripada gemuruh tasbih para malaikat. Dari hadis ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian sayangnya, demikian rahmannya kepada hambanya, lebih-lebih kepada manusia. Diibaratkan bahwa hamba Allah yang sudah jauh dari ajarannya, menyimpang dari jalannya, itu seperti anak yang pergi merantau dan kemudian kembali pulang dengan bertaubat itu, pasti orang tua akan sangat kangen, sangat rindu. Nah, sahabat Inspirasi Qur'ani, inilah yang kemudian menjadi kabar bahagia bagi kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun dosa yang kita lakukan, itu dibukakan pintu taubat yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Tentu taubat itu hanya akan bisa diterima oleh Allah dengan beberapa syarat ya. Di antaranya bahwa orang itu mengakui bahwa itu sebuah perbuatan dosa, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha, berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Nah, sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak manusia, ya keturunan Nabi Adam alaihissalam, itu khatta'un, pasti pernah atau mungkin sering, bahkan sering berbuat kesalahan-kesalahan, kekhilafan, dosa, dan sebagainya.
Tetapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat adalah at-tawwabun, mereka yang bertaubat, mereka yang kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Sahabat inspirasi Qur'ani yang berbahagia, terkait dengan kasih sayang Allah kepada hambanya ini, ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika, ini diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab ya, hadis ini dari Umar Ibn Khattab. Suatu ketika didatangkanlah tawanan perang Badar, yang salah satu diantaranya ada seorang perempuan, ada seorang ibu-ibu yang lari tergesa-gesa. Untuk apa? Dia ingin segera menjumpai putranya yang masih kecil, yang masih membutuhkan ASI-nya. Nah, setelah ketemu dengan putranya itu, kemudian sang ibu menggendong dan memberikan ASI kepadanya. Saat itu kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, mungkinkah ibu yang sedang menggendong dan menyusui putranya itu melemparkan putranya ke jalan raya atau ke api yang tengah menyala? Maka sahabat pun serentak menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin seorang ibu yang penuh kasih sayang kepada putranya itu kemudian melemparkan anaknya ke api. Kemudian Rasul mengatakan, kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu tadi kepada putranya. Sahabat inspirasi Qur'ani yang berbahagia, jadi rahmat Allah itulah kata kunci untuk kehidupan kita. Bahkan dalam sebuah hadis sahih dinyatakan, suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang itu masuk surga bukan semata-mata karena amal yang dikerjakannya, tetapi semata-mata karena rahmat Allah. Sahabat pun bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Rasul menjawab, ya, tidak juga aku. Aku masuk surga karena rahmat Allah. Sahabat inspirasi yang berbahagia. Jadi rahmat Allah lah yang akan menghantarkan kita ke surganya. Sementara ketika Allah menyiksa atau menghukum hambanya itu karena keadilannya. Jadi perlu kita perhatikan atau kita camkan dalam hati kita bahwa amalan yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi perintah Allah, untuk taat kepadanya. Sementara rahmat Allah yang akan mengantarkan kita kepada surganya. Nah, adapun orang-orang yang disiksa oleh Allah itu bukan karena apa-apa, tetapi karena keadilan Allah. Sahabat inspirasi Qur'ani yang berbahagia, inilah tayangan video kita pada kali ini. Tetaplah kita mengharap rahmat Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Semoga kita semua kelak akan disucikan oleh Allah karena kita sudah bertaubat, taubatan nasuha. Sehingga pada saat ajal menjemput, kita disapa dengan sapaan yang mesra oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu penuh dengan keridhaan dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Tetaplah kita memohon kepada Allah untuk terus mengalihkan rahmatnya kepada kita. Segeralah bertaubat sebelum ajal datang menjemput kita. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.